فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisus situn ba'dal mi'ah wa alf, 1160. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah 62. Oh, lupa ngasih tanda. 1162. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atail fajr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah itu, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Ini variasi yang bagus. Kalau dalam hadis Ibni Abbas yang dibaca adalah ayat 136 dari Al-Baqarah dan ayat ke-52 dari Ali Imran. Baik. Boleh. Demikian pula yang di hadapan kita dalam hadis Abi Hurairah, di rakaat pertama Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua yaitu membaca qul huwallahu ahad. Apa keterkaitannya? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk 2 surat ini, sama-sama surat tauhid. Membuka hari yaitu membuka siang hari, karena kita tahu siang hari itu dimulai dari terbitnya fajar menurut kebanyakan ulama. Nah, membuka siang hari dengan tauhid. Rakaat pertama tauhid. Tauhid apa ini? Dikatakan sebagai yaitu tauhid dari sisi tatbik, yaitu pelaksanaannya, yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Prakteknya adalah memang kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir itu, dan tidak ada yang dikatakan sebagai yaitu saling membantu. Hari ini saya menyembah sesembahanmu, besok gantian engkau menyembah sesembahan saya, karena ayat diakhiri, surat diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Tidak boleh saling tasyabuh, meniru dan yang semacam itu. Tidak boleh yang namanya mudahanah, yaitu saya condong kepada agamamu, engkau condong kepada agama saya. Ini adalah dari sisi praktiknya, praktik tauhid. Masing-masing berjalan sesuai dengan apa yang dia yakini. Sudah tegak hujah, tidak ada pemaksaan. Nah, sebagaimana engkau tak mau ikut agama saya juga tak mau ikut selera agama engkau. Itu adalah dari sisi praktiknya, pelaksanaannya. Adapun untuk rakaat kedua membicarakan masalah al-ilmi wal-i'tiqadi, yaitu ilmu dan keyakinan bahwasanya Allah itu hanya satu, Allah itulah tempat bergantung segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ini dikatakan tauhid ilmi wal i'tiqadi, ilmu dan keyakinan. Ibnul Qayyim menyebutkan tauhid yang kedua adalah tauhid al-iradi wat tolab, keinginan dan pencarian. Boleh juga dikatakan ini adalah bagian dari yang diisyaratkan di dalam surat Al-Kafirun. Betul-betul yang saya cari dan yang menjadi matlamat tujuan saya hanyalah Allah. Tidak seperti orang kafir yang mereka cari dan yang menjadi tujuan mereka adalah sesembahan mereka itu. Nah, itu dari sisi penerapan dan praktiknya. Maka pembacaan ini mengisyaratkan untuk kita membuka hari kita, yaitu siang hari ya. Asalnya sih kalau tahun Qamari ya, memang sehari-harinya, perubahan harinya adalah di waktu maghrib. Adapun kalau Syamsiyah, perubahan harinya adalah di jam 12 malam itu.
Nah, cuma ini membuka hari dalam artian membuka siang hari. Karena orang Arab, bahkan Quran yang mengatakan yaum walailah. Bukan nahar walail, tapi yaum istilahnya. Nah, itu dimulainya adalah di waktu subuh. Nah, ketika sudah masuk waktu fajar, waktu subuh dikatakan hari, yaitu siang hari sudah mulai jalan. Walaupun jelas belum siang kalau istilah kita. Nah, membuka hari dengan tauhid. Maka ini adalah ajaran yang bagus. Kita tahu bahwasanya kita diciptakan di dunia adalah untuk beraktiviti, melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang bagaimana? Tentunya kegiatan yang dilandasi, didasari oleh tauhid. Maka hendaknya kita membuka activity kita adalah dengan sholat. Sholatnya membahas masalah tauhid. Rakaat pertama tauhid dari sisi pengamalan, rakaat kedua tauhid dari sisi keyakinan. Dan di dalam hadis ini juga ada isyarat, yaitu disunnahkan di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua, seperti yang dijelaskan oleh kebanyakan ulama atau bahkan jadi ijma. Sunnahnya adalah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, seperti yang sering dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya sepakat bahwasanya dua surat tadi pembacaannya adalah mustahab. Boleh membaca yang lain, bahkan boleh tidak membaca. Masalah boleh saja, tetapi yang lebih utamanya tentunya yang Nabi contohkan itu, yaitu membaca setelah Al-Fatihah ada bacaan surat, tapi yang pendek-pendek, karena sunnahnya 2 rakaat fajar memang at-takhfif, yaitu dibaca secara ringan. Maka tidak perlu mencari yang panjang-panjang. Kemudian kita langsung masuk, dan juga di dalam hadis ini ada dalil perhatian para sahabat tentang amalan Nabi. Tatkala Nabi sudah mengatakan di dalam hadis Malik ibnul Huwairits, wasallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka tidak heran para sahabat memperhatikan cara sholatnya Nabi, karena itulah teladan di dalam ibadah, mengikuti Nabi. Nah, Abu Hurairah di sini menceritakan Nabi ketika sholat qobliyah fajar adalah membaca ini, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kalau pertanyaannya, apakah qiraahnya itu sirriyah ataukah qiraah jahriyah, membaca keras ataukah membaca secara perlahan-lahan? Semuanya sepakat disunahkan membaca perlahan-lahan. Kalau membaca perlahan-lahan, bagaimana Abu Hurairah mengetahui itu? Nah, ada 2 kemungkinan dijelaskan oleh para pensyarah. Kemungkinan pertama adalah Abu Hurairah mendengar karena dekat. Demi mengetahui cara ibadah Nabi, dia mendekat untuk mendengar. Bagaimana mendengar sementara Nabi seringnya mengerjakan sholat qobliyah adalah di rumah. Boleh jadi untuk mengajari umat, boleh jadi sekali-sekala beliau sholatnya di masjid, atau mungkin Abu Hurairah mendengar itu ketika di waktu safar, karena Nabi tak pernah meninggalkan qobliyah fajar di waktu safar dan juga di waktu ada di kampung. Boleh jadi ketika safar itu Abu Hurairah dekat dengan Nabi, mendengar bacaan beliau. Kemungkinan yang lain adalah memang beliau bertanya, dan itu yang sering. Abu Hurairah memang termasuk yang paling banyak bertanya kepada Nabi demi mendapatkan ilmu. Bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda baca? Maka Nabi menceritakan, yang saya baca ini. Jangankan ini, bahkan sekedar diamnya Nabi sejak dari antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah saja ditanyakan oleh Abu Hurairah. Diamnya Nabi itu, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qiraah, madza taqul? Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang diam Anda, sikap diam Anda antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Apa yang Anda ucapkan? Sampai seperti itu Abu Hurairah memperhatikan dan menanyakan. Maka boleh jadi juga Abu Hurairah juga menanyakan apa yang dibaca Nabi setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat yang sirriyah itu. Sehingga tak heran beliau mampu meriwayatkan ini. Kemungkinan ketiga disebutkan, boleh jadi Abu Hurairah bertanya kepada Aisyah,
Karena memang Abu Hurairah rajin bertanya, terkadang bertanya pada Abu Bakar, terkadang bertanya pada Umar. Maka bukan mustahil Abu Hurairah juga bertanya kepada Aisyah atau kepada istri-istri Nabi yang lain. Apa yang Nabi baca pada waktu sholat qabliyah fajar misalkan. Sehingga kemudian beliau menceritakan ke murid-muridnya. Lagi pula di sini dalam riwayat ini Abu Hurairah tidak terang-terangan mengatakan saya mendengar. Boleh jadi memang dia mendengar, boleh jadi juga dia mendapatkannya dari Aisyah atau istri Nabi yang lain misalkan. Nah, ini dikatakan mursal, mursalus sahabi. Dan semua ulama telah sepakat marasilus sahabah hujjah maqbulah. Mursalnya sahabat, yaitu sahabat meriwayatkan secara melompat, langsung qala Rasulullah, anna Rasulullah. Padahal ada sahabat yang menjadi perantara, tapi tidak disebutkan untuk meringkas. Semua sepakat mursalnya sahabat itu sahihah maqbulah, diterima, itu sah. Tidak dikatakan oh sanadnya ada yang dihilangkan, jangan-jangan pendusta, tak mungkin. Karena apa? Semua sahabat adalah udul seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau, kalau tak salah masih di Muqaddimah ya, tentang Asmaus Sahabah itu, tentang nama-nama dan biografi sahabat. Baik. Intinya ini menunjukkan perhatian sahabat, terutama Abu Hurairah tentang cara beribadahnya Nabi. Kemudian menceritakan pada kita. Kemudian kita masuk ke hadis yang lain untuk menguatkan ini juga. Al-hadisus salis wa sittun ba'dal mi'ah wa alf 1163. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma ramaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Rama yaitu melihat dan memperhatikan. Saya melihat dan memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syahron selama sebulan. Jelas Ibnu Umar bersama Nabi bertahun-tahun, cuma menyebutkan untuk masalah ini saya perhatikan beliau sebulan. Wa kana yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr. Beliau biasa membaca di 2 rakaat sebelum fajar. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini juga menunjukkan perhatian sahabat, terutamanya Ibnu Umar, memperhatikan apa yang Nabi baca hatta dalam sholat sirriyah. Semua sepakat qobliyah fajar seperti qobliyah yang lain sholatnya adalah sirriyah. Tidak seperti qiyamul lail, sholatnya jahriyah. Nah, ternyata beliau memperhatikannya dan mendapati Nabi itu membaca ini. Mungkin karena dari jarak dekat memang diperhatikan, didengar. Nabi terdengar membaca itu dari jarak dekat atau menanyakan kepada beliau. Baik. Membaca apa? Sama seperti yang disebutkan Abu Hurairah, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Qala rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, kesimpulannya hadisnya adalah sahih li ghairi. Ada penyakit sebenarnya, yaitu di dalam sanadnya ada suatu kegoncangan. Karena dari riwayat siapa ini? Nufai al-A'ma dari Ibni Umar. Tetapi ada beberapa penguat yang beliau sebutkan sehingga kesimpulannya menjadi apa? Sahih li ghairi. Ya, penguatnya banyak disebutkan di catatan kaki di situ. Intinya hadis ini bicara tentang qiyam qobliyal fajr, qobliyatul fajr, dan disunahkan membaca 2 surat yang berisi tauhid tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.